30 hari tantangan menabung dengan metode unik tapi efektif. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu, apa kabar dompetnya hari ini? Masih bernapas? Atau sudah koma gara-gara harga BBM sama beras yang harganya hobi banget naik gunung, tapi nggak pernah mau turun? Jujur ya Bu, saya saja kalau ke minimarket rasanya kayak masuk ke rumah hantu. Tiap lihat label, harga baru bawaannya pengen teriak. Saking kagetnya karena gaji suami lewat cuma numpang permisi doang. Menurut artikel keuangan keluarga terbaru, tahun 2026, strategi menabung harian itu jauh lebih efektif buat kita para ibu, daripada nunggu uang kaget yang gak tahu kapan datangnya. Makanya hari ini saya mau ajak ibu-ibu ikut tantangan 30 hari menabung, dengan cara unik tapi sangat masuk akal, supaya kita tetap bisa jajan seblak tanpa merasa berdosa sama tagihan listrik. Metode nomor 1 yaitu tantangan uang kembalian belanja yang sering banget kita anggap remeh, padahal kalau dikumpulin bisa buat beli emas batangan. Kalau sabarnya seumur hidup. Jadi setiap ibu pulang dari pasar atau warung sebelah, semua uang logam atau uang kertas 2000-an harus langsung masuk ke dalam toples anti hilaf yang tutupnya dilem pakai lem besi kalau perlu. Contohnya begini Bu, kalau harga cabai naik Rp2.000, ya kita anggap saja itu biaya administrasi kebahagiaan masa depan dengan menyisihkan nominal yang sama ke celengan. Perkiala Bu, uang receh itu kalau sudah kumpul banyak rasanya lebih memuaskan daripada dapat gombalan maut dari suami pas lagi mau minta uang jajan tambahan. Cara nomor 2 adalah tantangan puasa belanja online selama 30 hari penuh, yang level susahnya sudah setara ujian masuk kuliah buat kita, para pecinta gratis ongkir. Ibu-ibu harus berani menghapus aplikasi belanja, atau minimal matikan notifikasi yang bunyinya sering bikin iman goyah, kayak kena gempa bumi tiap ada tanggal kembar. Bayangkan saja, kalau biasanya dalam sebulan kita check out daster atau perabotan lucu yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, uang itu bisa dialihkan buat dana darurat yang lebih nyata manfaatnya. Kalau rindu pengen belanja, coba peluk saja kompor di dapur. Siapa tahu rasa hangatnya bisa meredakan keinginan ibu buat beli teflon baru yang sebenarnya belum butuh banget. Nomor 3, ini unik banget. Namanya metode denda gosip atau denda mengeluh yang akan kita terapkan selama sebulan penuh demi menjaga kewarasan dan saldo tabungan. Setiap kali ibu merasa pengen ngomongin tetangga yang baru beli mobil baru, atau mengeluh soal harga minyak goreng, ibu wajib bayar denda Rp5.000 ke kotak tabungan sendiri. Ini cara cerdas. Karena kalau kita makin banyak mengeluh ya tabungan makin penuh. Tapi kalau kita diam, ya hati kita tenang dan uang belanja tetap aman terkendali. Lucu kan Bu? Jadi kalau ada teman ngajak gibah, bilang saja maaf ya saldo denda saya sudah limit. Mending kita bahas cara masak tempe, biar rasa daging saja. Strategi nomor 4 adalah tantangan menu hemat kreatif yang memaksa kita putar otak biar uang dapur yang cuma selembar bisa jadi hidangan mewah ala restoran bintang 5. Selama 30 hari, coba ibu kurangi jajan makanan di luar dan fokus masak bahan yang ada dengan resep yang lebih ekonomis, tapi tetap bikin anak suami lahap makan. Contoh nyatanya adalah kalau biasanya beli ayam potong tiap hari, coba ganti dengan variasi olahan telur atau tahu tempe yang bumbunya dibuat lebih nendang dan berani. Uang selisih dari penghematan belanja harian itu jangan dibelikan pulsa buat nonton drakor ya Bu, tapi langsung amankan ke dalam tabungan tantangan kita ini. Cara nomor 5 yaitu tantangan hemat energi rumah tangga yang kalau dijalankan dengan serius bisa bikin tagihan listrik ibu anjlok drastis di akhir bulan nanti. Mulai sekarang, jadi polisi listrik di rumah
dengan mematikan lampu yang nggak perlu atau mencabut charger HP. Suami yang sering ditinggal tidur, padahal baterainya sudah penuh. Ibu bisa sisihkan uang sebesar penurunan tagihan listrik bulan lalu untuk dimasukkan ke dana tantangan 30 hari ini sebagai hadiah atas kerja keras kita jadi penguasa saklar lampu. Ingat ya Bu, 1 watt yang terbuang itu sama saja dengan 1 butir telur yang hilang dari penggorengan kita. Jadi, mari kita lebih pelit soal urusan kabel dan lampu. Terakhir nomor 6 adalah tantangan tabungan kalender, di mana ibu menabung sesuai dengan tanggal hari itu, misalnya tanggal 1 simpan 1.000, tanggal 30 simpan 30.000. Ini melatih konsistensi kita para ibu untuk tetap disiplin menyisihkan uang, meski jumlahnya makin lama makin besar, seiring bertambahnya tanggal tua yang horor itu. Kalau dirasa berat di akhir bulan, ibu bisa balik urutannya dari tanggal besar ke kecil, pas lagi baru dapat uang bulanan, supaya beban hidup terasa makin ringan ke depannya. Kuncinya cuma satu, yaitu jangan pernah ambil uang di celengan itu, hanya karena lihat diskon alat pel yang bisa muter sendiri, padahal pel yang lama masih bagus. Kesimpulan dari tantangan kita ini sebenarnya sederhana saja, yaitu tentang bagaimana kita mengalahkan ego sendiri di tengah gempuran harga, kebutuhan pokok yang makin gak masuk akal ini. Kita seringkali terlalu sibuk memikirkan cara menambah penghasilan, tapi lupa kalau kebocoran halus di dompet kita justru berasal dari hal kecil yang dianggap sepele setiap harinya. Sebagai ibu, kita harus berani melakukan autokritik. Apakah selama ini kita belanja karena butuh, atau cuma karena pengen pamer di status media sosial biar dibilang eksis? Mari kita berhenti jadi korban iklan, dan mulai jadi pahlawan keuangan buat keluarga sendiri, dengan cara yang unik dan menyenangkan seperti ini. Jangan pernah merasa kecil hati kalau jumlah tabungannya masih sedikit, karena yang paling berharga adalah terbentuknya kebiasaan baru yang bikin kita lebih bijak mengelola setiap rupiah. Ibu-ibu harus tetap optimis dan semangat, karena kitalah nakoda yang mengatur arah kapal rumah tangga agar tidak tenggelam diterjang badai kenaikan harga BBM. Jadikan tantangan 30 hari ini sebagai batu loncatan untuk hidup yang lebih tertata dan bebas dari rasa cemas setiap kali melihat dompet di akhir bulan. Kita adalah ibu yang kuat, hebat, dan pastinya pintar mengatur strategi keuangan paling mumpuni, melebihi menteri keuangan manapun di dunia ini. Semoga narasi kecil ini bisa menjadi pemantik semangat buat ibu-ibu semua untuk mulai menabung sekarang juga, tanpa perlu menunggu hari esok yang belum tentu harga kebutuhan jadi turun. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesabaran dan sedikit bumbu humor agar tidak stres. Mari kita hadapi tantangan ekonomi ini dengan kepala tegak dan senyum manis, sambil terus menabung demi masa depan keluarga yang lebih cerah dan terjamin. Sampai jumpa di tantangan berikutnya, dan jangan lupa bagikan cerita sukses menabung ibu di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Demikian dulu, dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!